Baik, jadi kita kan udah ngelot nih dataset kita kan. Terus mungkin teman-teman berpikir gitu kan. Jadi what's next gitu, apa selanjutnya? Selanjutnya apa yang mau dibuat gitu kan? Gak ada ide nih mau ngapain atau tahu mau ngapain tapi belum tahu gimana cara codingnya segala macam gitu. Nah, disitulah kita bisa melihat di dokumentasi yang dibuat sama pemilik dataset tersebut gitu ya. Jadi yang bikin dataset bakalan deskripsinya dijelasin, key fiturnya dijelasin gitu ya. Semua featuresnya dijelasin. Nah, setelah udah baca nih, oke, selanjutnya masih bingung nih mau ngapain. Nah, ini di sini ada tab kode sama diskusi gitu ya, code and discussion. Jadi ya kita coba aja masuk ke code sini kan, nyari inspirasi kan. Misalnya ini nih, Word Educational Data Visualization Analysis gitu kan. Bisa dilihat aja gitu, bisa diintip. Tujuannya supaya kita dapat ide dulu gitu kan, mau ngapain. Apalagi buat pemula-pemula kayak kita gini kan, kita perlu referensi lah gitu, perlu gimana sih cara orang menyelesaikan satu hal gitu dengan dataset ini. Nah, di sini bisa kita lihat nih, import pandas, numpy, matplotlib, seaborn. Nah, ini dia, nah, contoh inilah kayak encoding lah kan. Kan sebelumnya kita sempat ada masalah error encoding tuh. Yang sebelumnya, nah ini kita tunjukin lagi ya. Kalau encodingnya kita nggak set, dia bakalan error nge-read CSV-nya nih. Kan? Nah, error karena UTF-8, cannot decode, whatever. Nah, ini bisa dapat inspirasi juga, encodingnya dikasih Latin 1. Kita coba aja. Kita kasih Latin 1. Nah, kita coba bisa nggak gitu ya. Nah, bisa kan? Nah, ini salah satu cara nih. Jadi amati, tiru gitu ya. Kalau perlu dimodifikasi, dimodifikasi. Nah, ini dia ngambil data tertinggi 5 top 5 datanya. DF head. Nah, ini DF duplicated sum. Dia mau ngecek ada nggak data yang duplikat gitu ya. Dihitung jumlah yang duplikatnya gitu kan. Coba aja kita coba sini. Sambil belajar-belajar apa biar familiar sama codingan Python-nya gitu ya. Cara kita memanage data, cara kita ngecek data duplikat. Oh. Nah, ini kita bukan DF ya. Nah, biasanya orang DF, kita kan data nih bikinnya nih. DF juga biasanya gini sih DF gitu ya. Nah, gitu. Lihat ada nggak nih? Ah, sum nggak ada sum. Tadi kita tutup dulu yang lain ya. Sum duplicated, DF duplicated. Nah, ini di dalam bentuk fungsi gini ya. Nah, jadi dia ngitung ada nggak yang duplikat gitu ya. Dihitung 0 gitu, nggak ada. Nah, jadi dari data kita yang pertama sampai ke yang terakhir itu nggak ada yang duplikat. Maka kalau di sum pun ya 0 karena semuanya ada lengkap gitu ya. Nah, itu harusnya sejalan sama dokumentasi yang dikasih sama si dataset ini gitu. Apalagi kita bisa tiru yang lain, DF shape gitu. Mau ngeliat, oh datanya ini ada berapa fitur, ada berapa sampel gitu ya. Ini tulisannya DF shape. Jadi kita bisa lebih familiar lah gitu sama cara kita memahami data kita dari sisi codingan Python-nya. Strip-strip Python-nya gitu kan. Nah, data shape-nya. DF info gitu kan nih. Dah, saya copy aja lah ya. Nah, ini infonya nih. Jadi dia ada 202 entries. Terus data kolomnya tipenya apa, objek, float, integer gitu ya. Jadi kita bahkan bisa tahu nih memory usage-nya berapa nih. Nah, kayak gitu. Jadi apalagi ya kita lihat aja sini nyontek aja terus nih. Ah, di slide kita udah coba ya untuk mengetahui informasi statistik ya. Ngecek ada null value juga gitu ya. Isna, isna, df, isna gitu kan. Nah, di sum jumlahnya ada nggak yang none gitu ya value-nya. Nah, kita lihat di sini. Ntar aku komen dulu yang lainnya biar kelihatan. Nah, nggak ada ya. Aman ya. Apalagi, ya udah nyontek-nyontek aja komen-komennya dari sini. Nah, tinggal kita kalau gimana cara nyari korelasi gitu ya. Nah, nanti ditampilkan lah ini korelasi dari setiap fitur yang ada. Codingannya gimana ya? Ini nih. Ya kan? Ikutin nih, udah mulai masuk analisis nih. Tuh, kita ambil contoh yang lain lah ya. Satu lagi.
Jadi nggak usah terlalu dalam dulu nih video kedua, santuy aja dulu ya. EDA, apa EDA? Orang bilang juga pre-processing ya. Nah, ini nampilin head lagi, top 5 data. Nah, dia nge-rename kolom misalnya. Misalnya countries and area. Ini aku tutup dulu. Ini aku giniin. Nah, aku jalanin. Nah, ini dia mau ganti countries and area jadi apa nih? Countries area titik 2 location gitu ya. Dia rename. Coba aja kita coba ya. Nah, dia kasih namanya sebagai global ini. Nah, yaudah. Misalnya df.rename. Terus nama kolomnya apa gitu ya. Columns. Udah. Sama dengan. Nah, ini nama kolom aslinya gitu ya. Ada yang sebut fitur, ada yang sebut kolom, sama aja lah itu. Aha. Jadi titik 2, apa mau digantinya gitu ya. Nah, misalnya mau diganti jadi location gitu ya. Itu bisa. Kita coba aja ya. Nah, ini ada in place true. Kita lihat aja perbedaannya in place true sama enggak ya. Setauku harusnya error deh. Enggak ya. Nah, ini jadi location. Nah, kalau in place itu, aku ingat-ingat, setauku bedanya adalah kalau in place, dia itu di variabel doang berubahnya gitu di dataset. Di variabel df-nya nggak berubah gitu. Nah, ini in place true. Nggak return ya. Coba kalau aku di F di sini, berubah nggak nama fieldnya? Berubah juga. Tapi kalau nggak in place, aku df di sini, aku bikin kode baru lagi aja ya. Di bawah. Nah, aku jalanin dulu yang ini. Oke, lokasinya berubah. Di sini juga harusnya jalan ya. Berubah juga sih harusnya. Ya, nggak berubah ya. Jadi in place itu adalah artinya ini kalau kita rename kayak gini dia nampil location, tapi di bawahnya balik lagi. Tapi kalau in place, nah artinya dia benar-benar merubah variabel data frame-nya, variabel df-nya gitu. Coba kita lihat lagi ya untuk menguji. Mana? Nah, di sini nggak ke print ya. Nah, tapi kalau kita print di sini df, ini ya yang di kode atas ya. Nah, dia location berubah. Tapi kalau kita print di bawah, location-nya juga berubah. Sedangkan kalau nggak in place, dia cuma di sini doang, gitu. Nah, bahkan nggak berubah gitu. Cuma di sini, cuma di sini doang nih. Nah, kayak gitu. Misalnya aku taruh variabel ya. df-nya dia nggak df-nya dia, nih di tes dia berubah, tapi di df dia nggak berubah. Nah, berubah kan kalau di tes kan. Tapi kalau kita in place, cuma buat ngejelasin in place doang. Tapi itu ada bedanya memang sih. Nah, kalau in place kita lihat tesnya berubah nggak? Berubah, tapi variabel bawahnya juga berubah nih. df-nya secara keseluruhan. Ya, berubah ya. Coba kita lepas lagi sekali lagi. Apaan sih ini bolak-balik aja? Nah, di sininya berubah, tapi di bawah nggak berubah harusnya kan? Nah, karena dia hanya in place gitu, hanya di variabel ini. Itu ya. Jadi in place itu artinya ya berubah variabelnya, kalau enggak ya enggak. Semoga cukup dipahami. Di slide kita udah mulai coba. Nah, ada info juga kita harus coba juga tadi. Nah, jadi ini penting untuk kita mulai sebelum kita ngapa-ngapain gitu kan teman-teman. Kita penting untuk memahami data kita dulu sih. Kalau perlu ada di drop feature, kalau perlu ada rename feature atau nama kolom. Nah, atau misalnya gini, misalnya kita mau ngedrop gitu ya, df drop feature. Misalnya kita mau menghilangkan feature gitu ya. Nah, kita bisa cari aja di Google. Kalau misalnya teman-teman mau explore sendiri, bisa aja kayak gini, df drop nama kolomnya gitu kan. Coba. Nah, ini dia bikin variabel baru. Misalnya nama variabelnya s aja lah ya. Nah, df kita ngedrop di sini. S sama dengan df drop. Nah, baru yang mau di drop apa? Misalnya ini misalnya ya, feature ini nih. OOSR pre-node primary HTML. Nah, yang mailnya kita hilangin ya. Nah, nanti dia ya udah hilang.
Nah, cuma kalau ini harus ada tadi tambahannya, lupa aku. Apa? Si axis column, ini ya, drop axis column gitu. Gitu. Pakai S, biar dingin. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang udah yang female doang, ML-nya hilang gitu ya. Jadi itulah contoh-contoh gimana cara kita familiar dulu cara kita memanipulasi dataset kita, ngapus fitur, nge-rename fitur atau kolom, ngecek data null, ngecek bentuk data kita, infonya, berapa banyak yang duplikat, berapa banyak yang kosong, gitu-gitu ya. Termasuk cara kita ngeletakin data frame kita, dataset kita ke variabel, ngubah data itu di variabel tertentu, atau ngubah itu secara keseluruhan, dari induknya langsung diubah. Semoga mudah dipahami, semoga harimu Senin selalu. Terima kasih, sampai jumpa.